Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kutsi, nomor absen 11, NIM 20383031101. Saya akan membuat video yang mana tujuannya untuk menyelesaikan tugas UTS dari pelajaran mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf, yang mana diampui dosennya, pengampunya yaitu adalah Bapak Cholid Mawardi MHI, yang berjudul Pengertian Tujuan dan Ruang Lingkup Akhlak, Moral, Etika, dan Susila. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlakun, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Khuluq adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan internal dari khuluq. Suluk adalah ciri dan tanda khuluq. Ciri-ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Jadi akhlak itu terbuat dari diri sendiri, dari sifatnya orang itu sendiri. Bukan, tidak bisa juga diperbuatkan atau dirangkai dari seseorang. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. Akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang terakhir, akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Jadi akhlak itu semuanya muncul dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, bukan dari orang luar. Jadinya akhlak itu memang dari diri kita sendiri. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Dari akhlak itu, tujuan ilmu akhlak itu bukan tentang benar atau salah, bukan tentang benar dan salah, akan tetapi menjelaskan yang bisa diterapkan atau dinilai, yaitu tentang buruk atau baiknya seseorang. Tujuan ilmu akhlak, pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Jadi tujuan ilmu akhlak itu untuk pemahaman yang baik tentang akhlak, mempelajari tentang pemahaman. Yang kedua, komitmen pada akhlak. Dan yang terakhir, penerapan akhlak. Gimana cara menerapkan akhlak tersebut. Sumber akhlak ada 5. Pertama dari Al-Quran, kedua dari hadis Nabi, ketiga dari akal, 4 dari naluri, yang kelima pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, akhlak kepada diri sendiri. 3, akhlak kepada keluarga. 4, akhlak kepada tetangga. 5, akhlak dalam kepemimpinan. 6, akhlak terhadap lingkungan. Berikutnya, akhlak moral dan karakter. Makna tata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia. Ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk, tapi dalam aplikasian etika lebih bersifat teoritis, filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai. Sedang moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika mengandung perilaku secara universal, sedang moral memandangnya secara lokal. Lanjutannya, moral berasal dari kata Latin yaitu mores, adat istiadat, adat yang mencakup habits, adat fardiyah atau custom or jama'. Moral ada 2 macam, yaitu moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu mempertahan dari pecahan ilahi. Moral murni disebut juga hati
nurani. Moral yang kedua, moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama dan adat yang mengitari manusia. Moral murni tetaplah dari manusia diri sendiri atau dari kita sendiri. Moral terapan yang mana bisa dari tradisi dan lain sebagainya. Etika. Etimologi etika berasal dari kata Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Yang kedua dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika, yang terakhir, etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Dalam etika apalagi di Madura sangatlah kental. Yang mana etika itu muncul dari kita sendiri dan bisa juga terbuat atau terbangun dari tradisi atau adat. Sebelum saya menyelesaikan materi pada hari ini, saya akan memberikan contoh etika yang baik atau etika yang baik bersalaman dengan orang tua, dan juga memberikan contoh cara salaman yang salah dan yang benar. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.